Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah, syukur ya teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia. Dan kali ini saya mencoba suatu konten yang baru karena banyak juga beberapa permintaan subscriber yang katanya bilang selama ini Kang Reza sering ada konsultasi tapi via DM Instagram gitu kan. Nah, terus sudah lama saya menutup konsultasi lewat Instagram atau chat karena saya anggap itu tidak lengkap atau kurang afdol. Nah, alhamdulillah saat ini semalam kita habis liwetan ya teh. Liwetan gitu. Terus ini juga satu subscriber yang datang bersedia gitu untuk curhat sekaligus di record. Nah, tujuan pengrekordan atau direkam ini bukan, mohon maaf sekali lagi pada siapapun, bukan untuk maksud menunjukkan kebisaan, untuk menunjukkan atau pamer kemampuan, tidak, bukan. Naudzubillah min dzalik, bukan seperti itu. Tapi yang ditujukan adalah supaya bisa diambil manfaatnya dari cerita apa yang nanti akan disampaikan, lalu kita bisa berpikir lebih luas bagaimana cara menghadapi segala sesuatu dari peristiwa yang orang lain alami. Karena setiap yang kita alami terkadang bukan cuma kita yang ngalamin. Di luar sana siapapun ada yang mengalami. Karena tidak adanya yang bercerita, seolah-olah itu dialami oleh dirinya sendiri. Mungkin kasusnya beda, tapi halnya bisa jadi sama. Nah, ini saya sajikan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, karena saya bukan siapa-siapa. Saya orang biasa saja, saya hanya perantara kata-kata, dan apapun yang saya sampaikan di sini, ini jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercayai mutlak, ya, kaji dan olah kembali, ya. Ingat, ini hanya referensi saja, jangan dipercayai sayanya, jangan dipercayai apa yang terjadi di sini, ini hanya sebagai batas referensi berpikir saja, ya. Jika suka silakan terus saksikan, jika tidak tinggal pindah channel aja, gampang, ya. Jika ingin menyaksikan, menyimak, silakan terus saksikan. Kita akan mulai sebentar lagi. Ya, alhamdulillah syukur teman-teman, terima kasih yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak. Nah, ini sekarang silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramtes. Perkenalkan, nama saya Lutfi, biasa dipanggil Citong atau Detong. Lutfi, Citong atau Detong. Oke. Bebas lah. Bebasnya manggilnya gimana? Oh ya, asal jangan dipanggil Beb aja ya. Yang enak soalnya, masa cowok Beb gak enak. Gak enak. Lutfi ya. Iya, Lutfi. Oke. Biasa Citong atau Detong. Wih, mantap. Ini dua panggilan berbeda kayaknya di kelompok yang berbeda nih kayaknya. Di sana Detong, bisa Citong gitu ya. Nah, ini gimana Lutfi? Apa nih yang mau di-sharing ke Akang dan ke teman-teman semua nih yang mungkin khususnya untuk kita pribadi sebenarnya ya, untuk perubahan diri kita. Tapi kalau ada manfaatnya untuk umum yang melihat. Gitu. Anda apa? Gimana? Ya, jadi sesuai perbincangan semalam Kang. Walau alam ya Kang ya. Ini tuh katanya ada sesuatu yang menempel, entah energi atau entah sosok atau apa, yang kadang memang membuat nafsu, mood tuh naik turun, nggak stabil. Nah, itu gimana ya Kang menurut pendapat Akang? Nah, sebelum Akang ngasih pendapat, sebenarnya Akang mau tanya dulu perasaannya dan pengalamannya Lutfi sendiri nih tentang kondisi yang terjadi seperti apa. Apakah perasaannya berbeda-beda atau pernah ada orang yang bilang, oh kamu seperti ini, gimana? Ya sebenarnya sih pernah, kan ada juga teman yang IndiHome gitu lah. Oh gitu, kalian First Media, IndiHome. IndiHome. Waduh, iklan tuh masuk ya, lumayan. Sekarang gratis tadi bayar. IndiHome, terus? Ya katanya ada suatu sosok yang ngikutin. Nah, yang saya rasain sih emang ada, cuman dia nggak terus-terusan nempel. Gitu. Kayak gitu Kang, bawaannya moodnya ancur-ancuran. Oh gitu. Yang bilang itu si anak IndiHome itu bilangnya yang apa? Yang ngikutin itu apa sosoknya? Nah, yang bilangnya sih
kayak buta kalau bahasa Indonesia tuh nggak bisa melihat ya, tapi kalau di Sunda buta tuh raksasa gitu, raksasa buta gitu ya. Nah ini kembali ke Lutfi nih, yang Lutfi rasakan gimana tuh gitu, karena kalau tadi kan dibilang emosi meluap nggak stabil gitu, terus pas dibilang sama anak IndiHome itu Lutfi katanya ada buta yang ngikutin raksasa gitu. Nah Lutfi merasakan nggak ada kehadiran sosok itu? Kalau untuk butanya sih enggak. Cuman untuk sosok yang ngikutin memang ada, cuman nggak tahu itu apa kan. Iya, tapi kalau emosi memang labil ya. Iya. Parah, apalagi kalau di jalan kan. Wah, di jalan seberetan lainnya hayangnya. Iya, apalagi belum lama kemarin ada pengalaman di pribadinya juga kan yang memancing emosi bergejolak ya kan. Gitu bolak-balik Parung Panjang ya kan, Bekasi. Iya. Itu udah lama anak yang dia bilang kayak gitu? Terakhir sih 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun yang lalu? Oh, setelah itu belum ketemu lagi sama siapapun? Belum. Terus setelah dibilang sama anak yang dia ada ngikutin, dan sebelum dibilang, apa perubahan yang dirasakan? Lebih bisa mengontrol sih. Pas udah dibilang? Soalnya kan, ini pasti ini bawaan dari sekadang itulah. Sesosok itu yang dibilang itu. Jadi ya agak dikontrol ya, latihan mengontrol emosi jadinya. Nah kalau yang kamu lakuin nih, lo lakuin mengontrol emosinya seperti apa tuh yang dilakuin? Mungkin juga nanti bisa diikuti atau dicoba juga. Kalau cara baik boleh ya di share gitu. Gimana cara mengontrol emosinya? Selama ini sih meditasi kan. Meditasi ya? Iya. Meditasi. Ada waktunya nggak? Kapan-kapannya? Saya sih anaknya malam kan. Anaknya malam ya? Menuju tengah malam lah. Oh iya, jam 1, jam 3 gitu ya? Oke. Sekarang apa yang dirasain di badan? Pak kusut kan. Pak kusut. Iya. Tabrak-tabrakan lu ya? Tadi ya, panas. Aduh, lagi perang ini mah. Perang. Mahabharata versi berapa? Lagi ada Bharatayuddha di dalam dirinya ya. Nah, kalau Lutfi sendiri inginnya gimana? Kalau Akang sih balik ke Lutfi gitu, ketika bercerita ke Akang semalam, gitu kan, terus sekarang bersedia ditayangin gitu kan. Lutfi sendiri inginnya kayak gimana nih soal sosok ini gitu, karena yang paling mengetahui diri Lutfi ya Lutfi sendiri yang dirasakan. Karena terkadang jangan sampai kita beromansa dengan pikiran nih. Kebanyakan manusia itu beromansa dengan pikiran, artinya adalah sebenarnya halnya itu kecil. Halnya tidak seberapa, tapi pikiran dia yang membuat itu menjadi besar, menjadi kusut gitu kan, menjadi berkecamuk, padahal kecil unsurnya mah gitu. Tapi dia terus menambah pikirannya, kalau gini gimana, jangan itu, jangan seperti ini, wah padahal enggak seperti itu. Nah, terus dicampuri sama ini rasa gitu, sama perasaan yang salah bisa mengakibatkan si pikiran tuh bertambah, jadi makin butek gitu. Nah itu kan Lutfi yang mengalami, yang tahu. Lutfi sendiri setelah mengalami ini, setelah 2 tahun ya kalau dari anak IndiHome, itu apa yang dirasakan, terus inginnya kayak gimana gitu? Ya alhamdulillah sih setelah tahu ada yang pengaruh eksternal gitu ya kan ya lebih bisa, wah ini nih kalau ada emosi tiba-tiba naik gitu, istighfar, wah ini pasti ini bisikan yang lain-lain nih gitu kan, bawaan yang lain-lain, sengaja agak menahan emosi. Nah saya sih kepengennya kan ya bersih lah gitu. Kayaknya bersih. Ya udah gitu, cari sapu dulu ya. Bersih-bersih pakai sapu, kayaknya ada sapu. Ya kalau soal itu sih sebenarnya sekali lagi mungkin ini juga sekaligus kenapa juga akan bikin konten ini, sekaligus juga para subscriber nih kan banyak yang nyangka gimana ke Akang. Gitu. Ini sekaligus juga saya memberitahu ke subscriber bahwa Akang mah ya aslinya manusia biasa seperti ini, nggak ada apa-apanya gitu kan, nggak punya apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa juga gitu. Kalaupun ada kebiasaan dan segala macam itu bukan karena Akangnya gitu, mungkin karena saat itu mungkin ya Allah lagi sayang sama Akang, jadi bukan karena Akangnya. Kalau misalnya nanti Lutfi bilang bantu bersihin gitu kan, wah Akang juga belum bersih kan, gue masih kotor gitu kan. Tapi ya kita coba berdoalah kepada pencipta kita gitu kan. Semoga saat ini, detik ini memang saatnya, kalau memang itu harus dibersihkan akan bersih gitu, karena segala sesuatu ada waktunya gitu. Terkadang kita ingin dibersihkan tapi nggak bersih karena memang belum waktunya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu diperuntukkan untuk kita, untuk melatih diri kita,
untuk semakin mengintrospeksi diri kita atau semakin mendewasakan kita. Karena kan ada yang bilang tuh masalah itu mendewasakan, ya kan? Jadi ketika kita banyak masalah, kita makin dewasa. Makanya cari masalah aja, biar makin dewasa. Biar cepat dewasa. Oh, ada masalah aja gitu. Selingan lah, biar nggak tegang ya gitu. Soalnya akan bisa ngeliat konten kayak gini serem, tegong, serem gitu. Biasa aja, cuma tegang. Ya kita coba aja ya, kita berdoa aja kepada Yang Maha Kuasa, kepada leluhurnya juga, izin juga kepada leluhurnya Lutfi. Kalau memang ini buruk buat Lutfi dan diizinkan oleh Allah untuk dihilangkan, gitu kan? Ya maka hilang, dibersihkan maka dibersihkan, gitu. Kalau misalnya sekaligus bisa itu kehendak Allah, kalau proses pun itu kehendak Allah, gitu. Kita coba. Tadi masih ada wudhu kan ya? Masih. Siap. Sekarang apa yang dirasain dulu nih? Ini kan biasalah nyut. Udah mulai naik ke atas, naik ke kepala ya. Naik ke kepala. Oke. Nah, kalau semalam juga pernah sudah seperti ini tuh. Terus kan coba dipanggil, ya kan? Tapi nggak mau datang semalam. Mungkin dia lagi ada kondangan kan, sibuk. Nah, sekarang kita nggak tahu nih, coba dipanggil dulu sosok itu. Karena kan Lutfi juga sudah bisa kalau interaksi ya. Gitu, karena si sosok ini dulu saya akan jelasin sosoknya apa dulu biar dia nggak terkontaminasi. Coba dipanggil dulu, bisa nggak? Jauh kan? Masih jauh? Kok masih jauh terus? Kenapa? Panggil gitu gini, Kang Raja pengen ngobrol, pengen ketemu gitu. Kenapa jauh-jauh? Bisa diheruyan. Kenapa diheruyan? Itu paling ya kalau misalnya emang niatnya baik ya maka efeknya harus baik dong. Seharusnya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang akan lihat sih memang kalau yang sering Lutfi rasain tuh kan suka ada yang bergerak-gerak kan di badan sini kan, di sini kanan kiri, kadang badan panas sebelah, kadang dingin sebelah, kayak gitu kan. Gitu. Kalau itu sih dari energi sebenarnya, energi antara dia sama Lutfi itu belum sinkron, belum tune in, gitu. Nah tapi sih keinginan si sosok ini itu, kalau dibilang kalau suka mah itu udah wajar, satu yang suka pasti kan dia, karena suka. Dan saat itu Lutfi juga dalam kondisi pikirannya juga sedang terombang-ambing, perasaannya sedang, wah kalau bahasa anak gaul mah gundah gulana, wah galau merana, waduh. Jadi dia pas masuk tak gitu. Tapi kalau masuknya bukan masuk dalam segi sosok, justru energinya yang nempel, gitu. Nah kalau yang akan lihat, tapi kalau misawab ya, kalau kata anak Indom tadi misalnya buta ya raksasa yang ikut, ya kalau akan lihat sih bukan, gitu. Tapi ya jangan dipercaya juga gitu kan, karena akan juga bisa salah. Kalau tadi ketika di kontemplasi dari semalam juga kan disinkronkan frekuensinya, sosok yang akan lihat itu memang awalnya kayak raksasa, tapi ketika akan lihat jauh lebih dalam lagi, oh bukan, gitu. Sosoknya ini dia perempuan, gitu. Gulis pisan. cantik banget, cuman ya karena makhluk gitu kan bisa jadi kan menyerupakan apa yang disukai, apalagi kita laki-laki gitu kan. Makanya harus dilihat lebih dalam lagi. Tapi dari semalam sampai sekarang belum berubah, masih itu sosoknya. Jadi wanita, dia punya pakai selendang, tapi memang dia termasuk sosok yang punya punya pengaruh besar di alam sana. Jadi kalau ada anak buahnya, banyak anak buahnya, gitu. Dan terus dia itu suka kalau kata orang Sunda mancala putra, mancala putri, ya, berubah-ubah. Dia bisa kadang-kadang jadi harimau, kadang-kadang jadi raksasa buat nakut-nakutin orang yang lihat. Kadang-kadang bahkan dia suka menjadi nyamar jadi almarhum siapa leluhur kita, gitu, sering datang kayak gitu. Pantesan gimana pantesan? Ya, ada pengalaman? Ada kan. Kadang pernah sepintas kebayang kok mirip Uyut dari Papa ya gitu. Ya kadang jadi berubah jadi yang lain juga gitu kan. Oh gitu, pernah dari Uyut ya? Makanya ternyata ini si kakak Pak. Iya, tapi ini juga ada nama yang muncul, tapi kalau orang bisa namanya benar atau bukan gitu kan. Mungkin dia ingin dikenal sebagai ini namanya, bisa jadi, atau memang sosoknya namanya dia, belum tahu pasti gitu kan. Kalau yang akan dapat namanya tuh Nyimas Sekar Kemuning. Sekar Kemuning namanya, tapi nggak tahu, mungkin dia ingin diperkenalkan seperti itu,
gitu. Nah sebelum Akang coba sinkronin energinya, kalau kalau komputer mau diformat dulu nih, coba panggil sekali lagi, mau nggak? Ini Mas Kemuning panggil. Nggak mau deket kan. Mau deket? Oke, kita coba ya kalau mau deket. Nah, bilang aja Kang Reja mau jahil gitu, mau ngehancurkan. Lain hakna ngehancurkan mah mustahil mah gitu. Gitu. Kalau mau tahu pengen tahu jelas aja gitu maksudnya. Coba sekali lagi. Sieun-sieun kunaon udah mau digegel lah tuh. Tetap nggak mau. Oke, kalau nggak mau apa kita coba ikhtiarin aja energi negatif yang ada di badannya, mungkin kita atas izin Allah. Ada ya. Cuma Ada. nggak mau deket ya. Nggak mau dekat gitu. Ya tapi kalau koneknya dia sih mengutarakannya gitu, nggak ada niat buruk katanya gitu, nggak ada niat jahat gitu. Tapi ya mungkin badannya aja katanya belum kuat gitu, belum cukup. Sunda macan sawawa cenah gitu. Iya, berarti kan kalau memang belum cukup, belum kuat, berarti kan seharusnya kan jangan dulu tuh dibekali, dikasih energinya harusnya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang diikhtiarin sama Akang, mungkin rantarannya ya, bukan sama Akangnya gitu kan. Mungkin si energi negatif akibat belum kuat badannya akhirnya menimbulkan, kalau istilah keren sekarang residual energi gitu kan. Jadi bercampur dari negatif akhirnya karena tidak kuat badannya. Udah, kita izin dulu. Nama lengkap sama bin siapa? Muhammad Lutfi Hari Saputra bin Herianto Hiwi Saputra. Bin Herianto Muhammad Lutfi Saputra. Muhammad Lutfi Hari Saputra. Hari Saputra. Bin Herianto Hiwi Herianto. Saputra. Tapi langsung nih. Ayun. Ya, gitu. Di hati sebut nama Allah aja ya. Mau la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rasain di badan mana yang panas? Kiri kamu. Kiri ya? Kolanya udah tante? Enggak sekarang. Enggak. Badan terus kan? Masih? Enggak kan? Sampang. Gampang. Bisa kraus, bener lah. Normal dimakan. Normal, yakin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dapat terkusut teuing lah, lumayan lah. Jika panggil deui. Jauh ya kene atau saya atau kesalahan ebet. Teka rawas. Keras. Kayak tiketnya kosong itu. Iya. Nah, mulai kayak gitu. Mugia salamina, mugia salawasna gitu. Apa tadi? Tadi yang diminta tuh gitu. Kalau memang benar-benar niatnya baik, tujuannya baik ya maka nggak apa-apa, silahkan. Ada. Tapi kalau memang belum saatnya,
waktunya, energinya belum kuat, badannya belum siap, ya udah jangan dulu sekarang, mending nanti gitu. Iya. Gitu. Tadi pasti coba dipanggil nggak connect ya? Nggak connect. Ya, alhamdulillah begitu. Kalau gitu kan berarti memang atas izinnya Allah juga gitu kan. Sekali lagi Lutfi juga jangan percaya, wah si Akang nih gara-gara si Akang, jangan ya. Itu harus diwanti-wanti, subscriber juga yang nonton tuh jangan, wah Kang Reja bener sakti, jangan, nggak ada bener sakti, nggak ada. Ada juga sakti drummer Salon Seven dulu tuh, nggak ada, udah hijrah sekarang dia. Nggak, ini mah hanya sekedar berikhtiar aja, berupaya, berusaha. Bantu doa-doanya juga dari teman-teman semuanya, semoga Lutfi kedepannya juga memang lancar seperti apa tadi dirasakan, yang didapatkan, ya segi emosinya juga lebih terkontrol, lebih terkendali, karena kalau emosian efeknya buruk bagi kehidupan kan, di lingkungan kerja, di jalan gitu kan, gitu. Karena yang bisa mencelakakan kita ya emosi kita sendiri, amarah terutama gitu. Coba rasain dulu deh, jangan dulu udahan nih, takutnya kadang-kadang kayak gitu suka nanti ngabongohan Sunda mah. Nyumput. Tuh, hei, wo kan itu deh, wo kan itu. Namun cenah. Rasain dulu sama Lutfi di badannya. Udah bener fresh, baca istighfar, syahadat, sholawat. Karena kan kebetulan KTP Islam ya. Nah, iya, berarti baca sesuai agamanya ya, gitu. Jangan salah. Istighfar, syahadat, sholawat, gitu. Ini kalau yang panas itu sekarang juga nggak terlalu gerah kayak tadi kan, panas. Wah kali kayak itu kan. Oh, biasa sok connect-nya kan itu. Tekan apa sih ayo mah? Apa? Dipanggil tayanya, terkonek, Tuh. putus sambungannya. Kuota saya berarti. Nginten. Kuota saya atau baterai saya. Sinyal terputus. Ayo, alhamdulillah, semoga seterusnya seperti itu. Maka yang baik akan berkumpul dengan yang baik, yang tidak baik ya kita jauhkan saja, gitu kan. Kalau tidak bisa diajak baik, ya. Kalau dia yang mau diajak baik, ya ayo. Karena semalam kata Lutfi, ajak sahadat Kang. Ya kalau mau ayo, gitu kan. Tapi kan tidak ada paksaan dalam menurut agama gitu. Kalau berniatnya baik ya ayo, gitu kan. Mau seneng kan. Kalau Asal usulnya gimana ya Kang? asal usulna, kamu tanya ke kamu pernah nggak datang ke suatu tempat nih, itu kayak sebuah danau, tapi ada pohon-pohon, gitu. Tapi si danau itu nggak bersih, makanya kalau kalian bukan laut sih bukan. Nah, tapi Lutfi pernah ke sana, entah pernah lewat, entah singgah, entah pas galau merenung di sana, gitu kan. Waduh, saya kayaknya loncat aja deh ke sini gitu. Itu kan pengalaman Lutfi yang tahu. Danaunya ya apa ya, ya tengah-tengah ada pohon-pohon besar gitu, jadi kayak tengah hutan gitu, tapi ada danau nggak gitu besar ya. Kalau orang semua balong lah, empang kayak gitu sebenarnya, tapi empang kalau disebut empang ya lebih gede sih gitu. Pertama ketemunya di sana Kang Rian gitu. Tapi kalau asal usulnya ya karena Lutfi juga sedang mencari jati diri, ingin tahu misalnya ini saya keturunan siapa, luhur dari mana gitu kan. Karena banyak orang bilang saya keturunan ini, keturunan itu. Nah akhirnya biasanya ketika dalam pencarian itu ada sosok yang menyerupai yang ikut serta gitu. Bahkan sosok ini tahu Lutfi itu keturunan siapa, makanya dia pengen ikut gitu. Tahu Lutfinya, tahu leluhurnya siapa gitu, maka suka pengen dampingin, pengen ngikutin lah gitu. Tapi ya efek yang buruk mah jangan kan, ngapain gitu. Liur. Yang mana sekarang enaknya? Udah enak kan? Oke, ya kalau dapat mah tinggal apa? Kalau kata umum gitu kan, keterangan ya, kalau sakit berlanjut hubungi dokter gitu. Ya udah mungkin keterangan kali ini kita cukup sekian dulu teman-teman ya. Ya bantu doanya juga buat Lutfi, semoga seterusnya sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin gitu kan, diberkahkan segala sesuatu yang dimaksudkan, dilancarkan segala apapun yang dia inginkan, yang terbaik untuknya gitu kan. Semoga kita semua juga yang menyaksikan ada manfaatnya, bahwa ketika kita memiliki sesuatu, mengalami sesuatu, yang pasti jangan lantas langsung mempercayai apa yang orang katakan. Apalagi kita mulai hal yang aneh, tanya ke dukun, tanya ke paranormal gitu kan. Lebih baik hindarkan itu dulu. Lebih baik kita sadari diri dulu. Kalau kita sebagai umat yang beragama, maka lari dulu ke agama dulu gitu ya. Kalau misalnya kita ya muslim, ya lari ke sholat, zikir gitu kan, puasa misalnya gitu kan. Terus
diusahakan jangan tersugesti dengan apa yang kita punya, jangan beromansa dengan pikiran, jangan bermain dengan perasaan gitu, karena bahaya nanti akan terjerumuskan justru gitu. Nah ini pun yang saya sampaikan ke Lutfi, yang saya sampaikan ke teman-teman, jangan percaya ke sayanya, jangan anggap ini sebuah kebenaran, tetap kaji dan olah kembali ya, jangan keluar mentah-mentah. Ini hanya sekedar untuk referensi saja berpikir. Kalau kalian menganggap ini hiburan ya silahkan gitu kan, tapi kalau hiburan gak ada dangdut ya di sini ya. Iya. Nggak dongeng lah. Nggak dongeng ya. Ya, kembali kepada teman-teman semua ya, semoga ada manfaatnya, dan saya selalu terbuka untuk siapapun yang ingin datang ketemu dengan saya, dan mungkin sama dengan Lutfi seperti ini silahkan ya, mangga. Kalau memang sempat datang waktunya bersedia direkam silahkan, enggak tidak apa-apa ya, tidak ada paksaan gitu ya gitu. Dan oh iya, banyak juga yang kesal ke Akang WhatsApp, Kang, kalau saya datang ke Akang konsultasi bayar nggak? Waduh, saya bukan dokter Boyke yang konsultasi bayar gitu kan. Saya juga bukan bukan Hotman Paris gitu yang pengacara yang harus ada tarif, tidak ya. Gitu, tapi ya kita coba ngobrol dulu aja, dan semuanya ini memang atas dasar kekeluargaan. Dasar ingin saya membantu, dasar ingin saya ibaratnya apa yang saya bisa, bukan karena saya bisanya, tapi dibisakan ibaratnya, itu saya ingin memanfaatkan itu untuk membantu sesama, itu saja sih ya. Jadi kalau misalnya gratis Kang, jangan pernah ngomong muter-muter ya, nggak ada bayaran, gratis datang aja ya, asal ada waktunya gitu kan. Saya juga pas ada gitu kan, silahkan aja gitu. Terima kasih Lutfi ya, semoga terus sehat, semoga terus berkah, amin. Ingat pokoknya jaga hati, jaga pikiran, jaga rasanya ya. Siap. Terus jangan takut. Terima kasih teman-teman. Selamat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.